Cerita tentang Kiai Asad Syamsul Arifin, yang dari Kiai Yazid Karimullah, salah seorang santri dekat Kiai Asad yang pernah saya ceritakan dulu. Kiai Yazid banyak membocorkan dengan penuh sukacita, info-info sejarah Kiai Asad yang sangat filosofis, magis, dan nuansa pendidikan sufi tingkat tinggi dalam tiap kisahnya. Salah satu dari sekian kisah yang saya simak dari pendiri pesantren Nurul Karnain, Jember itu adalah kisah berikut. Suatu ketika Kiai Yazid sedang tertimpa banyak masalah, fitnah dan seabrek persoalan-persoalan kemasyarakatan yang menimpa dirinya. Ia merasakan beban yang amat berat sekali. Puncak beban berat itu akhirnya memotivasi dirinya untuk segera menemui Sang Maha Guru, Kiai Asad, di pesantren Sukorejo. Sesampainya di Sukorejo, di sana sudah ada beberapa tamu yang sedang menunggu Kiai Asad sejak beberapa hari yang lalu. Kiai Asad sedang ada di Pondok Putri, mengontrol para tukang dalam pembangunan gedung pondok. Sebagaimana kebiasaannya, Kiai Yazid menunggu. Di tengah penantian itu, justru Kiai Yazid ditemui dan dipanggil oleh Kiai Dofir, menantu Kiai Asad. Oleh Kiai Dofir, Kiai Yazid ditanya, apakah sudah bertemu dengan Kiai Asad? Kiai Yazid menjawab belum. Kiai Dofir menyebut bahwa, memang beberapa hari ini, Kiai Asad tak menerima tamu. Dua orang yang menunggu di depan dalam, dari kemarin belum berjumpa dengan beliau. Lalu Kiai Dofir menemui Kiai Asad, untuk melaporkan bahwa ada beberapa tamu yang sedang menunggu, termasuk santrinya yang bernama Yazid Karimullah dari Jember. Melihat perlakuan Kiai Dofir, Kiai Yazid kaget bukan main. Tak seperti biasanya sampai Kiai Dofir perlu menjembatani dirinya dengan Kiai Asad. "Siapa saya?" ujar Kiai Yazid pada dirinya. Kiai Asad membuka pintu, dan Kiai Yazid beserta dua tamu lainnya dipersilahkan masuk ke istana Kiai Asad, yang seperti amat sederhana, hingga tampak mau roboh itu. Rumah Kiai Asad memang terkesan sederhana dan biasa saja, bahkan sangat tak layak ditempati oleh sosok sekaliber Kiai Asad, yang ketokohannya sangat terkenal di masanya. Tapi bagaimana lagi, Kiai Asad sosok zahid di tempat itu. Semua tamu dari berbagai elemen diterima. "Bada perlu apa? Ada perlu apa?" tanya Kiai Asad pada Kiai Yazid, yang sejak tadi sudah membawa berbagai masalah yang hendak disampaikan pada Kiai Asad dan dicari solusinya. Sial, Kiai Yazid tiba-tiba tak mampu untuk sekadar menyampaikan tujuannya. Ia kaku, dan karena terdesak dengan pertanyaan Kiai Asad, ia hanya mampu menjawab, "Sobum, Kiai, abdina tero nyabis biasa, tak ada Kiai, saya hanya ingin sowan biasa," jawab Kiai Yazid terbata-bata. Di samping karena tak bisa menyampaikan permasalahannya, Kiai Yazid merasa tak leluasa, sebab masih ada dua orang tamu yang lain. Lalu Kiai Asad bertanya keperluan dua tamu lainnya. Setelah ditanya masing-masing keperluannya oleh Kiai Asad, ternyata dua tamu yang orang China itu sedang tertimpa masalah. Keduanya sama-sama sedang memiliki piutang, dan tak kunjung dibayar oleh yang meminjam. Kiai Asad kemudian memberi solusi dan mendoakan keduanya. Keduanya pun pulang. Akhirnya dua orang itu pamit pulang, sementara Kiai Yazid tak ada perintah pergi dari Kiai Asad. Jadilah di ruangan itu tinggal dua orang, Kiai Asad dan Kiai Yazid. Suasana makin membuat Kiai Yazid sebagai santri benar-benar deg-degan. Dan tiba saatnya Kiai Asad membalikkan pandangannya pada Kiai Yazid, lalu bertanya kembali, "NJ, apa sebandar keperluan Baen?" "Tidak, apa sebenarnya keperluanmu?" tanya Kiai Asad menegaskan. Lalu, Kiai Yazid memberanikan diri menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dan beban hidupnya belakangan ini. Belum selesai menceritakan masalahnya, Kiai Asad memotong percakapan dan menjawab dengan suara agak tinggi, sembari memukul meja di hadapannya.
mole, ambu dadi kiai, sabek ketap jia, soro mule santrena, dadi kiai ria, kodu bengal eka mosu oreng, bengal epate oreng, bengal fitnah, bengal kalapar, bengal karogi, dek nyamana pokoen mongik dadi kiai, bedah ontongah jia beni kiai. Apopol ulama, jika diterjemahkan, sana pulang, berhenti jadi kiai. Letakkan kembali kitabmu, suruh pulang santrimu. Orang jadi kiai harus berani dimusuhi, berani dibunuh, berani difitnah, berani menahan lapar, berani rugi, intinya tak ada yang enak. Kalau jadi kiai masih ada keuntungannya, berarti bukan kiai apalagi ulama. Dan konon sejak peristiwa itu hingga kini, Kiai Yazid dalam mengelola pesantren selalu yakin atas kuasa Allah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, melampaui kalkulasi makhluknya. Ia tak pernah berpikir apa-apa soal perjuangan. Ia berkhidmah tanpa beban. Itu semua gara-gara marahnya Kiai Asad Syamsul Arifin. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. حبيبي محمد شوقود تمكن في الحشا وتقدم شوقي إلى دار الحبيب محمد